Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risanti Kumaladewi, NIM 2015302226. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang aspek biokimia pada proses persalinan. Kali ini saya akan membawakan judul aspek biokimia oksitosin. Oksitosin pelancar kelahiran. Mengapa perlu oksitosin? Pertama, dewasa ini ilmu kebidanan sangat berkembang pesat. Seiring dengan itu, kualitas pelayanan kepada ibu hamil, persalin dan nifas juga sangat membanggakan. Kehidupan janin di dalam rahim pun menjadi kajian yang berkembang pesat, di mana janin dijadikan sebagai pasien atau klien tersendiri yang sangat menentukan apakah janin tetap hidup dipertahankan dalam kehidupan dalam rahim ataukah harus hidup di luar rahim, yang berarti harus dilahirkan. Apabila janin diputuskan untuk dilahirkan, maka kita akan dihadapkan pada masalah induksi persalinan, di mana saat ini pemakaian obat oksitosin sebagai induksi persalinan sangat banyak. Kemudian yang kedua, perdarahan pasca persalinan masih menjadi momok sebagai salah satu penyebab kematian ibu, terutama di negara berkembang, seperti negara kita Indonesia. Berbagai kebijakan telah dicanangkan, antara lain gerakan sayang ibu maupun Making Pregnancy Safer, yang salah satu pesan kuncinya adalah penanganan masalah kegawat daruratan kebidanan, di mana salah satu fokus gerakannya adalah pencegahan dan penanganan perdarahan pasca persalinan. Untuk pencegahan perdarahan pasca persalinan, saat ini setiap petugas kesehatan dituntut untuk melaksanakan asuhan persalinan normal, dengan salah satu terobosan adalah penata laksanaan aktif skala 3, di mana penggunaan oksitosin secara tepat guna harus diterapkan. Tujuan dari penulisan dan pemaparan yaitu pertama, untuk memberikan pengetahuan yang memadai kepada para petugas kesehatan, khususnya para bidan, terutama yang berkaitan dengan efek yang ditimbulkan yang berkaitan dengan rumus biokimia oksitosin. Kemudian yang kedua, untuk memberi pengetahuan yang memadai tentang cara kerja yang berkaitan dengan reseptor, terutama yang berkaitan dengan kepekaan sel-sel otot rahim terhadap oksitosin. Adapun pengertian oksitosin itu sendiri, oksitosin adalah suatu hormon yang diproduksi di hipotalamus dan diangkut lewat aliran aksoplasmik ke hipofisis posterior, yang jika mendapatkan stimulasi yang tepat, hormon ini akan dilepas ke dalam darah. Hormon ini diberi nama oksitosin berdasarkan efek fisiologisnya, yakni percepatan proses persalinan dengan merangsang kontraksi otot polos uterus. Peranan fisiologik lain yang dimiliki oleh hormon ini adalah meningkatkan ejeksi ASI dari kelenjar mame. Bagaimana oksitosin itu dikeluarkan? Impuls neural yang terbentuk dari perangsangan papila mame merupakan stimulus primer bagi pelepasan oksitosin, sedangkan distensi vagina atau uterus merupakan stimulus sekunder. Estrogen akan merangsang produksi oksitosin, sedangkan progesteron sebaliknya akan menghambat produksi oksitosin. Selain di hipotalamus, oksitosin juga disintesis di kelenjar gonad, plasenta dan uterus mulai sejak kehamilan 32 minggu dan seterusnya. Konsentrasi oksitosin dan juga aktivitas uterus akan meningkat pada malam hari. Pelepasan oksitosin endogenus ditingkatkan oleh 1. Persalinan, 2. Stimulasi serviks, vagina dan payudara, 3. Estrogen yang beredar dalam darah, 4. Peningkatan osmolalitas atau konsentrasi plasma, 5. Volume cairan yang rendah dalam sirkulasi darah, dan terakhir stres. Stres yang disebabkan oleh tangisan bayi akan menstimulasi pengeluaran ASI. Pelepasan oksitosin disupresi oleh pertama alkohol, kedua relaksin, ketiga penurunan osmolalitas atau konsentrasi plasma, dan keempat volume cairan yang tinggi dalam sirkulasi darah.
Bagaimana mekanisme kerja oksitosin? Pertama, oksitosin itu menyebabkan kontraksi otot polos uterus sehingga digunakan dalam dosis farmakologik untuk menginduksi persalinan. Karena oksitosin merangsang kontraktilitas uterus, maka hormon ini digunakan untuk memperlancar persalinan, tetapi tidak akan memulai persalinan kecuali kehamilan sudah aterem. Di dalam uterus terdapat reseptor oksitosin 100 kali lebih banyak pada kehamilan aterem dibandingkan dengan kehamilan awal. Jumlah estrogen yang meningkat pada kehamilan aterem dapat memperbesar jumlah reseptor oksitosin. Begitu proses persalinan dimulai, serviks akan berdilatasi sehingga memulai refleks neural yang menstimulasi pelepasan oksitosin dan kontraksi uterus selanjutnya. Faktor mekanik seperti jumlah regangan atau gaya yang terjadi pada otot mungkin merupakan hal penting. Kemudian fungsi oksitosin pada kelenjar mami. Fungsi fisiologik lain yang kemungkinan besar dimiliki oleh oksitosin adalah merangsang kontraksi sel mioepitel yang mengelilingi mami. Fungsi fisiologik ini meningkatkan gerakan ASI ke dalam ductus alveolaris dan meningkatkan terjadinya ejeksi ASI. Kemudian fungsi oksitosin pada ginjal. ADH dan oksitosin disekresi secara terpisah ke dalam darah bersama neurofisinnya. Kedua hormon ini beredar dalam bentuk tak terikat dengan protein dan mempunyai waktu paruh plasma yang sangat pendek, yaitu berkisar 2-4 menit. Oksitosin mempunyai struktur kimia yang sangat mirip dengan vasopresin atau ADH. Sebagaimana diperlihatkan di bawah ini, arginin vasopresin, lisin vasopresin, dan oksitosin. Nah, ini adalah struktur kimia masing-masing. Salah satu efek penting yang tidak diingini pada oksitosin adalah antidiuresis yang terutama disebabkan oleh reabsorpsi air. Gugus kimia yang penting bagi kerja oksitosin mencakup gugus amino primer pada sistein dengan ujung terminal amino, gugus fenolik pada tirosin, gugus 3 karboksiamida pada asparagin, glutamin serta glisinamida dan ikatan disulfida. Delesi atau substitusi gugus ini pernah menghasilkan sejumlah analog oksitosin. Sebagai contoh, penghapusan gugus amino primer bebas pada belahan terminal residu sistein menghasilkan desamino-oksitosin yang memiliki aktivitas antidiuretik 4 hingga 5 kali lebih kuat daripada aktivitas antidiuretik hormon oksitosin. Kemudian fungsi oksitosin bekerja pada pembuluh darah. Oksitosin ini bekerja pada reseptor hormon antidiuretik atau ADH untuk menyebabkan penurunan tekanan darah khususnya diastolik karena vasodilatasi. Oksitosin sintetik. Sekresi oksitosin endogenus tidak disupresi oleh mekanisme umpan balik negatif. Ini berarti bahwa oksitosin sintesis tidak akan mensupresi pelepasan oksitosin endogenus. Oksitosin dapat diberikan intramuskuler, intravena, sublingual maupun intranasal. Berikut merupakan efek samping dari oksitosin. Bila oksitosin sintetik diberikan, kerja fisiologis hormon ini akan meningkat sehingga dapat timbul efek samping yang berbahaya. Berikut beberapa efek samping yang muncul. Pertama, stimulasi berlebihan pada uterus. Kemudian yang kedua, kontraksi pembuluh darah tali pusat. Ketiga, kerja antidiuretika. Keempat, kerja pada pembuluh darah atau dilatasi. Kelima, adanya rasa mual. Kemudian yang terakhir, reaksi hipersensitif. Stimulasi uterus dengan oksitosin pada persalinan hipotonik. Suatu kesempitan panggul adalah tidak mungkin bila semua kriteria di bawah ini kita jumpai. 1. Konjugata diagonalis normal. 2. Bila dinding lateral panggul sejajar. 3. Spina iskidiaka tidak menonjol.
4. Sakrum tidak mendatar. 5. Arkus pubis tidak sempit. 6. Bagian terendah janin adalah oksiput. Kemudian yang terakhir, bila dilakukan dorongan pada fundus, maka kepala janin akan turun melewati pintu atas panggul. Berikut teknik pemberian oksitosin intravena. 10 menit oksitosin 10 unit oksitosin dilarutkan dalam 1 liter cairan, biasanya diberikan glukosa 5% dalam air, atau lebih baik dipakai suatu larutan garam berimbang. Selama infus oksitosin dilaksanakan, ibu tidak boleh dibiarkan sendirian. Kontraksi uterus diawasi terus-menerus dan tetesan segera dihentikan bila dijumpai kontraksi uterus yang lamanya melebihi 1 menit atau bila diselerasi denyut jantung janin yang bermakna. Kemudian harus selalu diingat bahwa oksitosin mempunyai pengaruh antidiuretik yang kuat. Bila menggunakan oksitosin pada uterus yang hipotonus, maka dilaksanakan persyaratan umum berikut. Pertama, wanita harus sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa proses persalinan benar-benar telah terjadi. Kemudian yang kedua, harus tidak ada faktor-faktor obstruksi mekanik sehingga jalannya persalinan aman. Kemudian yang ketiga, penggunaan oksitosin umumnya dihindarkan pada kasus-kasus dengan presentasi janin abnormal dan regangan uterus yang berlebihan seperti pada hidramnion, janin tunggal yang besar, atau kehamilan multiple. Yang keempat, wanita dengan paritas tinggi lebih dari 5. Kemudian yang kelima, keadaan janinnya harus baik. Keenam, ahli obstetrik harus memperhatikan kontraksi pertama setelah pemberian obat tersebut dan siap menghentikan pemberiannya bila terjadi tetania uteri. Terakhir, pola denyut jantung janin dan kontraksi uterus dievaluasi berulang-ulang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matian. Mati ini anak dulu. Serius. Aduh, coba cek sampai mana dia. Lagi bebas kakimu mana? Ada yang tekan. Tidak ada.